Pemirsa, Komisi 3 DPR memanggil Kapolrestabes Semarang membahas kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang beberapa waktu lalu. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPR tersebut, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar memohon maaf dan menyatakan siap dievaluasi buntut dari kasus penembakan oleh anggotanya. Dalam rapat ini, Kapolres Semarang Irwan Anwar menerangkan kronologi penembakan dengan menghadirkan rekaman CCTV kejadian. Irwan mengakui tindakan Aibda Robik, pelaku di kasus ini telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan teledor dalam menggunakan senjata api. Aibda Robik saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara keluarga korban telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan itu ke Polda Jawa Tengah. Penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya. Saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Kematian Gama Rizky Nata Oktavandi, pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah memasuki babak baru. Pihak keluarga almarhum memiliki rekaman CCTV asli di lokasi saat Aibda RZ menembak korban. Dengan adanya bukti baru bisa memperkuat dugaan penembakan itu sengaja dilakukan oleh Aibda RZ. Kematian GRO pelajar SMA Negeri 4 Semarang yang diduga tewas ditembak oknum polisi berinisial RZ memasuki babak baru. Dalam rekaman CCTV ini terlihat gerak-gerik oknum polisi berinisial RZ menembak korban persis di depan Indomaret di Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Tak lama setelah itu diduga Aibda RZ terlihat sedang menghentikan kendaraan dan langsung menembak pengendara motor yang melintas yang diduga merupakan para korban. Salah satu keluarga GRO, Nur Salam, mengatakan adanya kejanggalan atas kematian GRO, di mana video CCTV asli yang dipegang olehnya ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Karena jelas terlihat rekaman CCTV yang dibongkar pihak keluarga almarhum GRO jelas tidak adanya tawuran di wilayah itu. Ya, kalau untuk CCTV yang pernah diperlihatkan dari Polrestabes kan tidak sesuai dengan apa yang kita dapat dari luar atau istilahnya dari kerabat dan dari kolega yang sudah mengirim bukti CCTV yang asli tanpa ada editan maupun dengan gambar yang jelas. Sedangkan kemarin infonya kan yang di Polda atau di Polrestabes kan CCTV-nya terlihat buram atau terlihat gelap, maka tidak terlihat kondisi dan arah tembakannya tidak terlalu jelas. Kalau yang sekarang kan ketika kita sudah dapat video aslinya, nanti kan itu terlihat dan itu akan menjadi bukti kita nantinya di Polda terkait video yang sudah diedarkan atau sudah diperlihatkan dari Tabes maupun dari Polda, karena video tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan meskipun sama-sama dari video Alfamart, karena infonya kan video tersebut pernah dihilangkan, tapi nyatanya kita masih tetap bisa dapat, alhamdulillah. Terkait dugaan tawuran Pak, itu benar tidak ya Pak? Ya, kalau untuk tawuran kan tidak pernah diperlihatkan namanya ada orang saling kejar-kejaran ataupun tidak, karena yang di video kan terlihat anak-anak seperti ketakutan dikejar dari belakang. Jadi tidak ada antara dua kubu saling bentrokan, nggak ada. Namanya istilah tawuran kan berarti ada dua kubu, sedangkan yang di videonya kan tidak pernah ditampilkan kubu yang satu dengan yang lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Muhammad Khairul Anan mengatakan pihak kepolisian untuk menangani kasus ini harus dengan pendekatan ilmiah, memeriksa keakuratan data dari perangkat elektronik dan memastikan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan harus dengan cara transparansi dan akuntabilitas yang baik. Polres maupun ke Polda untuk memperlakukan kasus ini salah satunya dengan pendekatan penyelidikan yang ilmiah. Itulah ilmiahnya bagaimana? Ya dicek semua, HP dicek, CCTV dicek, keakuratan dan sebagainya. Hanya itu yang harus jadi pegangan utama. Kalau cerita satu dengan yang lain ya pasti tergantung kepada sumber informasinya. Makanya kami berharap publik, khususnya publik Jawa Tengah dan Semarang, ya tetap ayo terlibat diawasi ini, tapi salah satu yang paling penting kita kembalikan kepada sesuatu yang sudah ada. Apa? Ya videonya, rekam jejak digitalnya, karena itu akan membuat kita semakin lama semakin objektif. Sementara itu, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan jika pihaknya berkomitmen akan objektif dan transparan dalam menangani kasus penembakan tersebut. Polda Jawa Tengah dalam hal penanganan peristiwa tersebut, termasuk juga penembakan anggota, sangat objektif, transparan, dan akan kita buka dan tidak akan menutup-nutupi. Oleh sebab itu kami terima kasih kepada Bapak Kompolnas yang hari ini hadir, dan beberapa hari yang lalu dari Komnas HAM juga hadir, dari KPAI, termasuk dari internal kita, dari Mabes Polri, dari Irwasum, dari Kadipropam juga hadir dalam rangka memastikan bahwa proses penanganan baik peristiwa tawuran dan penembakan itu betul-betul transparan. Saat ini, Aibda RZ memang sudah ditahan di Polda Jateng, tapi statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga pihak keluarga almarhum GRO meminta agar terduga pelaku yaitu Aibda RZ dipecat dari jabatannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tiffany Badi, jurnalis NTV melaporkan. Propam Polda Jawa Tengah menilai motif penembakan yang dilakukan Aibda Robik terhadap Gama Rizkinata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, tidak terkait dengan upaya pembubaran tawuran. Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono menjelaskan saat kejadian Aibda Robik sedang dalam perjalanan pulang dari kantor dan mendapati satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan lainnya. Aibda Robik lantas merasa telah dipepet, kemudian dikejar dan melakukan penembakan. Propam Polda Jateng sudah memeriksa beberapa saksi maupun terhadap terduga. Dari keterangan yang diperoleh, penembakan dilakukan sebanyak 4 kali pada 24 November pukul 00.22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan 1 kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati 1 kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar
hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Komisi 3 DPR meminta Polda Jawa Tengah untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang diduga dilakukan anggota Polrestabes Semarang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kapolrestabes Semarang untuk menyelesaikan kasus penembakan secara profesional, transparan, dan mengungkap semua pelaku yang terlibat. Desakan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kombes Irwan. Persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Selasa 3 Desember 2024. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Kabid Propam Polda Jawa Tengah, di Reskrim Polda Jawa Tengah dan Kapolrestabes Semarang untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap saudara almarhum Gama Rizkyanata Oktavianadi secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengungkap seluruh pelaku yang terlibat. Bisa disepakati ya teman-teman ya?